Menemukan benjolan pada payudara tentunya membuat pengidapnya mengalami khawatir dan panik. Benjolan yang muncul pada payudara bisa menjadi tanda tumor jinak atau kanker. Kenali dulu perbedaan tumor dan kanker agar Sobat Vivisi dapat melakukan pengobatan dengan tepat. Maka dari itu, mari kita dengarkan penjelasan Dr. Endang Nuryadi, dokter spesialis onkologi radiasi mengenai gejala, penyebab, cara mendeteksi dini, hingga pengobatan kanker payudara. Apa itu tumor payudara dan perbedaannya dengan kanker payudara? Segala benjolan yang timbul di payudara disebut tumor payudara. Tumor payudara dibedakan antara tumor jinak payudara dan tumor ganas payudara. Tumor jinak payudara contohnya seperti fibroadenoma, papiloma intraduktal, dan ada tumor Phyllodes jinak. Cara mengetahui apakah benjolan tersebut jinak atau ganas adalah dengan menilai gejala dan karakteristik pada benjolan tersebut, serta dipastikan dengan pemeriksaan jaringan payudara yang diambil melalui biopsi atau pengangkatan benjolan tersebut dan diperiksakan di laboratorium patologi anatomi apakah jinak atau ganas. Tumor ganas itu yang disebut kanker payudara. Saat ini, kanker payudara menempati urutan pertama jumlah kanker terbanyak di dunia, yaitu 11,7%. Juga di Indonesia menempati posisi pertama jumlah kanker terbanyak di Indonesia sebanyak 16,6%. Apa penyebab kanker payudara? Penyebab pasti timbulnya kanker memang tidak bisa dipastikan kenapa. Tetapi kita mengenal adanya faktor risiko. Yang dimaksud faktor risiko adalah hal-hal yang mengakibatkan seseorang mempunyai kemungkinan terjadinya kanker lebih besar dibanding dengan orang yang tidak mempunyai faktor risiko tersebut. Faktor risiko pada kanker payudara pertama adalah jenis kelamin wanita. Pasti ya, jangan salah, karena laki-laki pun bisa terkena kanker payudara. Makanya faktor risiko pertama adalah gender wanita. Kemudian, faktor genetik atau keturunan. Seseorang dengan keluarga sedarah, misalnya ibu ataupun kakak ataupun adik yang terkena kanker payudara, memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami kanker payudara dibanding orang yang tidak mempunyai keturunan kanker payudara. Kemudian ketiga adalah faktor hormonal, yaitu penggunaan obat kontrasepsi hormonal oral atau KB yang lama lebih dari 10 tahun contohnya. Kemudian yang keempat adalah faktor reproduksi. Bagaimana faktor reproduksi? Yaitu mempengaruhi paparan terhadap estrogen. Seperti contohnya pada perempuan yang menstruasi pada usia yang dini, sebelum usia 12 tahun. Pada juga wanita yang menopausnya lambat, di atas usia 55 tahun. Kemudian yang kelima adalah faktor obesitas atau kegemukan. Apa ciri-ciri dan gejala kanker payudara? Gejala utama pada kanker payudara adalah adanya benjolan yang terasa atau teraba atau tampak pada payudara. Adanya kemerahan atau pembesaran pori-pori pada kulit payudara di daerah benjolan tersebut yang kasar menyerupai kulit jeruk. Bisa terasa nyeri pada daerah benjolan tersebut. Kemudian puting payudara tertarik masuk ke dalam, dan juga bisa ada cairan darah yang keluar dari puting payudara. Bila ada luka, kemudian luka di payudara tersebut membesar, kemudian berbenjol, sampai cenderung meluas, mengeluarkan cairan dan berbau. Bisa juga adalah benjolan atau pembengkakan di bawah ketiak atau di bawah leher. Itu adalah jalur dari kelenjar getah bening dari payudara. Bagaimana cara mendeteksi kanker payudara? Pertama adalah sadari, periksa payudara sendiri. Sebaiknya dilakukan 1 bulan sekali, sekitar hari ke-10 dari awal menstruasi, yaitu caranya dengan menghadap ke cermin, kemudian melakukan perabaan sendiri mulai dari puting, kemudian pelan-pelan dengan jari ke area luar payudara secara gerakan secara melingkar ya. Dilakukan secara bergantian payudara kanan dan payudara kiri. Kemudian kedua adalah sadanis. Periksa payudara oleh tenaga medis, yaitu oleh dokter pada pusat-pusat pelayanan kesehatan. 3 adalah dengan pemeriksaan di rumah sakit, yaitu alat ultrasonografi atau USG. Kemudian keempat, yaitu dengan pemeriksaan mamografi. Mamografi ini dianjurkan pada wanita di usia di atas 40 tahun. Untuk wanita di bawah
usia 40 tahun tidak terlalu dianjurkan untuk dilakukan mamografi untuk screening. Kenapa? Karena jaringan payudaranya masih padat. Kemudian untuk memastikan itu ganas atau jinak, maka harus dilakukan biopsi atau pengambilan jaringan dari benjolan di payudara untuk dipastikan di lab patologi anatomi untuk dinilai karakteristiknya, apakah jinak atau ganas. Bagaimana cara mencegah kanker payudara? Cara mencegahnya adalah dengan pola hidup sehat. Kita harus melakukan pola hidup sehat dengan cukup istirahat, berolahraga yang rutin, pengelolaan stres yang baik, kemudian memeriksa rutin atau teliti dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri, kemudian pola makan gizi seimbang yang pasti menghindari rokok dan minuman beralkohol. Bagaimana cara mengobati kanker payudara? Pengobatan kanker payudara secara umum dilakukan dengan 3 hal, yaitu operasi atau pembedahan. Kedua adalah terapi kemoterapi dan terapi hormonal. Dan ketiga adalah radioterapi atau terapi radiasi. Nah, pemilihannya ini atau kombinasinya ini disesuaikan dengan stadium kanker payudara tersebut. Apabila masih stadium awal dan benjolan masih berukuran kecil, dapat dipertimbangkan untuk yang dioperasi hanya benjolannya saja, kemudian dilanjutkan kemoterapi dan radioterapi, yaitu dengan sistem BCT atau Breast Conserving Treatment. Tetapi pada stadium yang lebih tinggi lagi, pembedahan dilakukan dengan mengangkat seluruh jaringan payudara atau disebut mastektomi. Ini bisa didahului oleh kemoterapi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan operasi, atau operasi terlebih dahulu dilanjutkan kemoterapi, setelah itu dilakukan radioterapi. Pada kanker stadium 4 yang sudah ada penyebaran ke tulang, otak, atau organ tubuh lainnya, maka pengobatan bersifat paliatif sesuai dengan keluhan. Pengobatan radioterapi memegang peranan penting pada pengobatan nyeri di tulang, benjolan di payudara yang tidak dapat dioperasi, dan penyebaran kanker ke otak, bersamaan juga dengan pemberian kemoterapi. Apakah kanker payudara bisa sembuh total? Pada pengobatan kanker, istilah sembuh total itu dikenal dengan sebutan remisi total atau penyakit terkontrol dengan baik. Artinya, apabila respon dari kanker terhadap pengobatan yang baik, maka tidak ditemukan lagi sel-sel kanker di dalam tubuh pasien. Semakin dini stadium saat terdiagnosa, maka semakin besar pula angka keberhasilan pengobatan. Karena itu penting sekali deteksi dini pada kanker agar apabila ditemukan, maka ditemukan pada stadium yang rendah. Sekian pembahasan mengenai kanker payudara. Saya Dr. Endang Nuryadi, spesialis onkologi radiasi. Sampai jumpa di pembahasan lainnya seputar kanker.